Setelah masuk dalam program TV, tanpa diduga, Sairan tidak mengikuti arahan ayahnya yang hanya menyuruhnya menghancurkan keluarga Korhan. Dia justru menceritakan kisah hidupnya selama ini. Dari awal alasan dia menikah, hingga perlakuan apa yang ia alami selama berumah tangga. Jelas hal itu sama saja membongkar aib keluarganya sendiri maupun keluarga Korhan. Selesai acara, Ferit melimpahkan kemarahannya kepada para kru TV dan pembawa acara. Setelah itu, Ferit menghampiri Sairan, menanyakan apa alasannya melakukan ini. Di situ, Sairan hanya diam saja, mendengarkan perkataan Ferit. Dia tidak habis pikir, istrinya berkoar-koar, seolah-olah tidak ada sedikit pun kebaikan pada keluarganya. Ferit tidak terima, keluarganya dikambing hitamkan. Selama ini, ia tulus mencintai istrinya itu. Sebagai pengingat, kakaknya telah berkorban nyawa demi hubungan mereka, bahkan dirinya sendiri hampir kehilangan nyawa. Tapi di situ, Sairan tidak terpengaruh. Ia merasa apa yang ia lakukan sudah benar. Ferit pun frustasi hingga mengancam Sairan bahwa ia akan mengikuti keinginannya. Sairan akan menanggung akibatnya. Sementara itu, di tempat lain, situasi menjadi kacau balau. Suna merasa adiknya telah mempermalukan dirinya dan keluarga. Sementara keluarga Korhan menyuruh untuk menangkap Qasim dan putrinya. Halis B hanya tertunduk malu, tidak bisa berkata apa-apa. Dan di waktu yang sama, Ifakat syok diberitahu karyawannya jika semua berita telah menyebar di media. Dia memeluk Orhan untuk menenangkan diri tanpa peduli jika Gulgun melihatnya. Ferit mengaku benci pada Sairan karena telah merusak reputasi kakeknya yang telah dibangun bertahun-tahun. Di sisi lain, Gulgun menghubungi Sairan, menyuruhnya untuk pergi ke tempat temannya agar mereka bisa berbicara. Sehmus merasa senang, ia tidak perlu bersusah payah untuk menghancurkan Halis B. Namun situasi ini dimanfaatkan pembantu Pelin. Dia berkata bahwa kedatangannya untuk uang, bukan dijadikan pelayan. Jika itu tidak terpenuhi, ia bisa saja berbicara seperti Sairan di program TV. Tak lama dari itu, Nuket datang dan mengajak Sehmus merayakan kemenangan mereka. Sajide akhirnya menghubungi Pelin meminta uang. Jika tidak diberi, ia mengancam akan segera berkoar-koar. Pelin panik hingga meluapkannya kepada Carlos, pelayan keluarga Korhan. Hal itu memancing reaksi Suna yang baru datang. Hanya saja Pelin semakin menjadi, menganggapnya tidak tahu malu setelah pernyataan adiknya. Suna juga tidak bisa menahan diri ketika dituduh akan mendekati Orhan. Akibatnya, Suna menjambak rambut Pelin hingga dipisah oleh Ifakat. Sairan disambut bak pahlawan ketika tiba di rumah sahabatnya, karena dianggap sebagai wanita yang pemberani. Namun bagi Gulgun, justru Sairan dalam bahaya, karena pastinya keluarga Korhan tidak akan tinggal diam. Orhan begitu frustasi karena ayahnya diam saja. Padahal ia siap melakukan apapun untuk menyelesaikan masalah ini. Di tempat lain, BPHTC dan Ismay mengemasi barang-barangnya karena keluarga mereka diboikot dan diusir dari hotel. Di waktu yang sama, Qasim pulang dalam keadaan syok karena merasa dikhianati putrinya sendiri. Dalam situasi seperti itu, Sehmus menghubungi Qasim menggunakan handphone Sherin. Esme yang mengangkat panggilan itu sempat salah paham. Ternyata Sehmus menawarkan kepada Qasim dan keluarganya agar tinggal di rumahnya. Selama di perjalanan pulang, Ferit marah-marah menganggap harga diri keluarganya sudah hancur. Saat ini ia akan menghadap sang kakek. Di sisi lain, Orhan juga sedang kesal mendengar jika Qasim dan keluarganya telah meninggalkan hotel. Keluarga Korhan bingung apa yang bisa mereka perbuat. Tak lama dari itu, Ferit pulang dan memaksa ingin bertemu dengan kakeknya. Meskipun sulit, dia akhirnya berhasil membujuk Latif. Di hadapan sang kakek, Ferit langsung meminta maaf, tidak bisa mencegah semua ini. Sama seperti ayahnya, Ferit mengatakan jika ia siap menerima perintah. Namun karena kakeknya itu tetap bungkam, Ferit menjadi frustasi. Dengan berapi-api, dia berkata jika ia akan menceraikan Sairan. Sebab nama baik keluarga yang telah dibangun kakeknya jauh lebih penting. Tiba-tiba Halis B bangkit sambil marah, lalu mengatakan jika sudah cukup mukanya tercoreng. Keributan yang terjadi menyebabkan Orhan, Ifakat, dan Asuman datang. Hanya saja Halis B berkata jika mereka semua tidak berguna. Hingga akhirnya Halis B hanya ingin berbicara empat mata dengan Ferit. Sairan bertanya kepada Gulgun apakah yang ia lakukan sebuah kesalahan. Gulgun menjawab
bahwa tergantung sudut pandang dari mana dilihatnya. Namun Gulgun merasa bangga dengan keberanian Seiran. Setelah keluar dari kamar kakeknya, Ferit bungkam 1000 bahasa. Ia mengamuk di kamarnya sendiri sambil mengingat perkataan kakeknya jika ia tidak akan dimaafkan dunia akhirat. Abidin menghampiri Suna yang sedang menyendiri. Dia mengaku tidak memiliki tujuan jika nanti diusir dari mansion. Abidin juga bingung kenapa masalah sampai serumit ini. Mereka akhirnya bernostalgia karena masih memiliki perasaan. Setibanya di kamar, Suna ditanya Kaya dari mana saja dia. Sementara mereka belum membicarakan kenapa menyerang Pelin. Suna mengaku malas membahas ini sebab Kaya pasti membela Pelin. Nuket merasa aneh, pelayan di rumah Sehmus tidak mau disuruh-suruh. Begitu Kasim tiba, ia seolah-olah bernostalgia dengan Zerrin. Di situ Esme sudah menduga. Tapi Kasim tercengang ketika Sehmus memperkenalkan Nuket sebagai tunangannya. Sementara itu di mansion, Pelin mendekati Ferit dan menanyakan keadaannya. Namun Ferit malas menanggapi dan menyuruhnya pergi. Pelin kesal menganggap Ferit tidak peduli dengan bayinya. Ferit menjawab justru ia tidak ingin bayinya terpengaruh oleh kemarahannya. Setelah itu Ferit mencoba menenangkan diri ke balkon. Namun ia justru melihat kebersamaan ayahnya dengan Ifakat. Orhan sedang mengajak Ifakat bekerja sama, memanipulasi surat waris untuk berjaga-jaga jika nanti mereka diusir dan tidak mendapatkan jatah. Akan tetapi Ifakat menolak, ia tidak mau mengkhianati Halisbe. Sejauh Orhan membujuk, namun itu sia-sia. Sehmus begitu menghormati Kasim sebagai tamunya. Ketika makan malam, Esme menunjukkan gelagat aneh. Ia meminta diambilkan roti dan yang disuruh adalah Zerrin. Jelas ini mengenai dendam pribadi. Keesokan harinya, Ferit menenteng 2 koper dan menuju rumah kediaman Seiran. Berhubung ada ibunya, ia merayu agar diizinkan tinggal di rumah ini sehari saja. Sebenarnya Seiran keberatan, hanya saja Ferit bisa meyakinkannya. Ferit datang dengan membawakan buku dan gambar Seiran. Di samping itu, Gulgun membantu Ferit membujuk Seiran bahwa untuk kali ini saja dia membantu putranya. Seiran berkata ia hanya tidak ingin bertengkar dan berdebat seperti sebelumnya. Gulgun akhirnya menjamin jika itu tidak akan terjadi. Di dapur mansion, Carlos mengadu kepada Bibik Sevika bahwa dia tadi dimarahi Pelin. Dari situ Bibik Sevika menyimpulkan jika pelayan di rumah ini mulai tidak dihargai lagi. Tak lama berselang giliran Latif marah-marah, menyuruh mereka melayani nyonya rumah dengan baik. Suasana ini tidak jauh beda di meja makan. Pelin bertengkar dengan Suna karena menganggap posisinya di mansion paling tinggi karena akan memberikan cucu. Muncul Ifakat memperingatkan Pelin jika bayinya tidak bisa dijadikan kekuatan. Dia disuruh bercermin dengan apa yang menimpa Gulgun. Setelah itu giliran Ifakat memarahi Suna kenapa ia harus mencari penyakit dengan Pelin. Keluarga ini sedang sengsara yang diakibatkan oleh saudaranya. Suna pun tidak berkutik karena posisinya juga terjepit. Ia bisa sewaktu-waktu dikeluarkan dari mansion. Ferit mengeluarkan gambarnya yang belum selesai dari dalam koper. Seiran menghampiri jika ia serius ingin bercerai. Ferit mengaku akan mengabulkannya, ia tidak perlu khawatir. Gulgun tidak sepakat menyuruh Ferit mempertimbangkannya lagi. Tiba-tiba Seiran mengaku harus pergi karena saudaranya menelpon. Ferit pun berkata jika ia akan mengantarnya. Di sisi lain, Suna masih kesal pada suaminya karena ia terus membela Pelin. Lagi pula sebelumnya ia juga terus membela ibunya. Sebelum pergi, Ferit sempat membuatkan kopi Seiran karena Abidin sedang ada acara. Dan momen ini mereka sama-sama tidak membicarakan hubungan mereka maupun keluarga. Sehmus memerintahkan Zerrin untuk membuatkan Kasim kopi. Di situ Zerrin semakin kesal karena Esme ikut-ikutan memesan kopi. Di situ tentu saja Zerrin merasa diperlakukan sebagai pelayan. Di perjalanan, Ferit memperingatkan Seiran bahwa dia telah merusak reputasi kakeknya. Dan itu sama saja membangunkan singa yang terluka, marah, dan lapar. Seiran tampak masa bodoh. Di situ dia percaya diri jika tidak bersalah. Kaya meledek Ferit yang dianggap minggat dari rumah lagi. Dia juga membandingkan kehidupannya yang sangat menikmati pernikahan dan telah bekerja. Ferit pun tertawa dan mengakui jika Kaya memang pantas menjadi ahli waris tunggal. Suna kecewa pada Seiran karena ia mengumbar aib keluarganya di hadapan semua orang.
Bahkan dia tidak malu masih berhubungan dengan Ferit. Dia pun menduga adiknya itu mendapatkan bayaran dari program TV karena dia kehabisan bekal. Seiran jelas membantah, tapi tetap saja Suna menganggap adiknya itu telah mengorbankan keluarga. Suna mengaku jika telah meraih segalanya. Ia memberikan sejumlah uang untuk Seiran jika nanti diperlukan. Seiran sangat sedih dengan kesalahpahaman ini. Dia sebelumnya tidak pernah terfikir untuk menjadi wanita heroik atau pahlawan. Namun ia juga menyesal karena telah melibatkan keluarganya. Setelah mendapatkan kata-kata yang sangat pedas dari Suna, Seiran mengurung diri dalam kamar. Namun saat malam hari, Ferit mengetuk pintu kamarnya untuk meminta bantuan, menyelesaikan gambar-gambarnya yang belum jadi. Ferit sadar betul jika ia tidak bisa membuat karya tanpa istrinya itu. Sementara itu di tempat berbeda, Esme berbicara dengan Zerrin. Dia mengakui aib-aib keluarganya yang tersebar di masyarakat. Dia kemudian membandingkannya dengan Zerrin. Bagaimana dia sebagai seorang ibu tidak pandai mendidik putrinya. Zerrin benar-benar serasa tertampar, sebab putrinya juga tidak memiliki adab, sekamar dengan pasangan pengantin, serta hamil di luar nikah. Ferit mengaku mendapatkan pesan dari pengacara yang akan mengurus perceraian. Namun ia memberitahu Seiran jika mereka bertemu di sebuah hotel dan harus makan malam dulu. Di sana, baik Ferit maupun Seiran menandatangani surat yang sudah berada di hadapannya. Setelah momen ini, barulah Seiran meminta maaf kepada Ferit atas kelakuannya selama ini. Ferit diam-diam memberikan kejutan sebuah cincin hasil karya mereka berdua. Dan setelah momen itu, mereka pun sepakat berdamai dan melupakan permusuhan. Ferit yang kakinya sakit hampir terjatuh, Seiran menggandeng tangannya. Tanpa diduga, di depan pintu masuk, wartawan telah berkumpul dan menginterogasi mereka. Disitulah Ferit kemudian mengklarifikasi jika hubungan mereka baik-baik saja, mereka habis makan malam bersama. Mengenai pernyataan Seiran kemarin hanyalah settingan program TV. Semua tidak benar, bahkan Seiran telah mendaftar sekolah, dia tidak dihalang-halangi melanjutkan sekolah. Flashback, Ferit ternyata dilarang kakeknya untuk bercerai. Ia tidak ingin cucunya itu jatuh dalam kehancuran. Namun Halis B memerintahkan Ferit untuk membersihkan nama dirinya dan keluarga. Seiran sama sekali tidak bisa berkutik. Ia baru menyadari jika masuk ke dalam jebakan. Nah, gimana? Semakin seru kan? Apakah Ferit dan Seiran benar-benar bercerai? Saksikan kelanjutan dari serial drama ini hanya di Mail Channel ya. Terima kasih.